Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour seri ketiga Kroasia Rapid and Blitz memasuki match day ketiga. Sudah 9 babak game rapid kawan sudah dimainkan. Ini berarti sesi rapid sudah selesai. Tapi turnamen ini belum berakhir kawan, masih menyisakan 2 hari lagi untuk sesi blitz dengan format double round robin. Dan Garry Kasparov akan bermain di sesi blitz itu nanti menggantikan posisi Ivan Sadik. Dan perlu diketahui kawan, mungkin admin juga agak terlambat menyampaikan format turnamen ini. Jadi turnamen ini ada 2 sesi kawan, sesi rapid dengan format single round robin, waktu kontrolnya 25 menit dengan tambahan 10 detik increment. Sedangkan untuk sesi blitz, ini akan berlangsung selama 2 hari dengan format double round robin, kontrol waktunya 5 menit plus 2 detik increment. Dan di turnamen ini kawan ada aturan tidak ada tawaran untuk bermain remis. Dan untuk perolehan poin di permainan rapid, jika menang mendapatkan 2 poin, draw mendapatkan 1 poin, dan kalah mendapatkan 0 poin. Sedangkan di permainan blitz, 1 poin untuk menang, setengah poin untuk remis, dan 0 poin untuk yang kalah. Dan total hadiah untuk turnamen ini kawan sebesar 150.000 US dollar. Dengan rincian untuk tempat pertama mendapatkan hadiah 37.500 US dollar. Dan di tempat kedua, ketiga, dan seterusnya kawan-kawan bisa menyaksikan di layar. Dan berikut inilah klasemen sementara perolehan poin di sesi rapid sampai babak ke-9 tadi malam. Biasanya kawan, di beberapa turnamen rapid and blitz, siapa yang memimpin klasemen pada sesi rapid biasanya akan keluar sebagai juara turnamen. Dan untuk pagi ini, admin akan pilihkan game yang cukup seru kawan. Dari banyaknya partai yang terjadi tadi malam yang berakhir remis, hanya 3 game yang berakhir menang kalah dari 15 partai yang dimainkan tadi malam. Game ini adalah game dari Jordan Van Foreest versus Shakhyar Mamedyarov di babak ke-9 tadi malam. Sebelum kita mulai langkah pertama, seperti biasa coba kita cek profil kedua pemain. Shakhyar Mamedyarov adalah pemain catur asal Azerbaijan kawan, kelahiran 1985, mempunyai elo rating 2782 untuk standarnya, elo rapidnya sebesar 2761 dan elo blitznya 2716, menempatkan posisi dia di ranking ke-6 dunia. Sedangkan Jordan Van Foreest merupakan pecatur asal Belanda, kelahiran tahun 1999, mempunyai elo rating standar 2688, elo rapid 2543 dan elo blitz 2622, menempatkan posisi dia di posisi 45 dunia. Dan kita langsung ke atas papan, kita mulai langkah pertama oleh Jordan Van Foreest memainkan pion E4. Dibalas Shakhyar Mamedyarov dengan pion E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah B5. Kita dapati pembukaan Spanish opening atau Ruy Lopez. Sekarang pion A6 Morphy defense, gajah mundur ke A4, kuda hitam F6, dan Jordan Van Foreest melakukan rokade pendek, menawarkan pion E4-nya untuk dipukul oleh kuda hitam dan atau menawarkan permainan variasi Ruy Lopez terbuka. Tantangan diterima, kuda pukul pion E4, sekarang pion D4, lanjut Jordan Van Foreest. Dan langkah standar bagi hitam di langkah berikutnya bisa pion E pukul pion D4 ini, melangkahkan gajah ke E7 atau bermain dengan pion B5. Mamedyarov memilih langkah pion B5, gajah mundur ke B3, barulah sekarang pion D5 memperkuat posisi kudanya, juga menutup diagonal petak terang bagi gajah putih. Coba kita mundur sejenak kawan, pada posisi seperti ini tadi, saat gajah mundur ke petak B3 ini, apabila pada posisi ini hitam memutuskan untuk pukul pion D4 ini kawan dengan pion, maka langkah ini adalah langkah blunder di awal pembukaan. Karena putih akan menggeser betengnya ke E1 untuk mengepin kuda. Jika kuda di backup oleh pion D5, putih bisa menawarkan kudanya secara gratis di petak C3. Jika tantangan diterima pion pukul kuda, gajah putih bisa pukul pion yang ada di D5 untuk menggarpu kedua kuda hitam ini. Dan mungkin hitam akan merespon dengan langkah menteri ke D7. Selanjutnya putih bisa mendapatkan perwira hitam dan mempersiapkan discover check berikutnya.
Dan posisi putih dengan variasi ini kawan akan mendapatkan keuntungan yang cukup jelas. Karena posisi Raja Hitam ini masih berada di petak pusat kawan, jadi tempo untuk menyerang sudah didapatkan oleh putih di sini. Oke, kita kembali ke permainan. Pada posisi seperti ini tadi, hitam melanjutkan dengan langkah pion D5-nya untuk membackup posisi kuda. Dibalas dengan langkah pion D pukul pion E5. Mamedyarov mengembangkan gajah petak terang ke E6, dibalas pion C3. Gajah hitam ke petak C5 memberikan pressure di diagonal gelap ini bagi Raja Putih, dan juga mungkin sedang mengincar pion F2 karena posisi kudanya juga memberikan backup bagi gajah untuk menyerang pion F2 ini. Di sini Jordan Van Foreest melangkahkan atau mengembangkan kuda B ke D2 menantang pertukaran kuda. Tantangan di sini ditolak kawan. Mamedyarov lebih memilih rokade pendek dan gajah putih ditarik ke C2, memberikan pressure bagi kuda di peta E4. Uniknya di sini Mamedyarov tidak mencoba memindahkan kudanya. Dia melakukan pengorbanan dengan kuda pukul pion F2, dipukul oleh beteng putih, sekarang pion F6 lanjut Mamedyarov. Posisi beteng sudah kena pin dari gajah hitam ini kawan. Di sini Mamedyarov memainkan pion F6 untuk menantang pion putih, bermaksud untuk membuka lajur F bagi atau untuk mengaktifkan betengnya di lajur ini. Tantangan terhadap pion E5-nya ini tidak diterima oleh Van Foreest kawan. Dia melangkah kuda ke F1 dan Mamedyarov akhirnya memutuskan pukul beteng dengan gajah skak. Dipukul balik oleh raja. Sekarang pion F pukul pion E5. Posisi kuda di F3 ini kena pin oleh beteng hitam ini kawan. Di sini Raja Putih bergerak mundur kembali ke G1 menghindari pin-pinan, dan sekarang gajah putih ke G4. Kali ini memberikan pin-pinan bagi atau terhadap menterinya. Jordan Van Foreest membalasnya dengan langkah gajah ke G5 mengancam menteri. Pada posisi ini kawan, sebetulnya putih sedang menantang untuk pertukaran menteri. Tapi jika hitam salah melangkah, dengan langkah menteri pukul gajah di G5 terlebih dahulu, berharap kuda akan pukul balik menteri hitam dan gajahnya bisa pukul menteri putih di D1. Langkah ini adalah langkah kesalahan, karena menteri putih bisa menghindar dengan tempo melakukan skak pukul pion D5 skak, dan sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa menteri hitam akan kena pukul dari kuda putih. Jadi pada posisi ini Mamedyarov memilih langkah pertukaran dengan gajah pukul kuda di F3 terlebih dahulu. Sama-sama kedua gajah mengancam menteri masing-masing. Di sini Van Foreest menolak pertukaran kawan. Dia bermain dengan langkah menteri ke D2. Jika pada posisi ini tadi kawan, putih menerima tantangan pertukaran menteri dengan langkah gajah pukul menteri hitam di D8, gajah hitam akan pukul menteri putih di D1. Di sini putih mau tidak mau harus mengeksekusi gajah hitam di D1 ini. Dan jika diteruskan kawan, maka hitam akan kalah kualitas perwira. Dan juga pada posisi ini kalah jumlah pion, dan hitam pun akan dipastikan bisa menang. Di posisi seperti tadi, Van Foreest melangkahkan menterinya ke D2 menolak pertukaran, dan menteri hitam bergeser ke D6. Barulah sekarang pion G pukul gajah di F3. Di sini Sakyar Mamedyarov tidak pukul pion F3. Dia bermain dengan pion E4. Kenapa hitam tadi tidak berani pukul pion ini kawan? Memang ancaman tidak terlalu jelas terlihat di posisi seperti ini. Tapi putih bisa melangkahkan gajah ke B3 nantinya untuk memberikan tekanan atau pressure bagi pion di D5. Dan di langkah berikutnya pion ini tetap akan tewas kawan. Dan jika beteng tidak pindah, nantinya gajah akan menggarpu kuda serta beteng hitam ini. Mungkin karena itulah Sakyar Mamedyarov tidak pukul pion F3 ini. Dia bermain dengan pion E4 dibalas dengan langkah pion F pukul pion E4. Di sini Mamedyarov tidak melanjutkan pion pukul pion, takutnya adalah menteri putih akan bertukar dengan menteri hitam. Mamedyarov melangkahkan kudanya ke E5, persiapan untuk skak garbuan keluarga bagi menteri serta gajah putih. Ancaman dihindari dengan menggeser raja ke H1, kuda tetap ke F3 menggarpu menteri serta gajah, menteri bergeser ke G2 melindungi gajah, dan sekarang beteng A digeser ke E8, dan gajah putih mundur ke E3. Pion C5 lanjut Mamedyarov, kuda putih G3,
pion D4 mengancam gajah. Jordan Van Forest hanya menggeser betengnya ke D1 mengepin pion. Raja hitam bergeser ke H8. Pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C mengancam gajah. Gajah mundur ke G1 dan kuda hitam pukul gajah. Dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya menteri hitam naik ke F4. Mungkin di langkah berikutnya ingin mengadu menterinya di peta F2. Nanti akan dipukul balik oleh beteng hitam dan betengnya akan mendapatkan posisi yang bagus di baris kedua pertahanan putih ini. Permainan berlanjut, menteri putih ke G2, beteng hitam ke C8, menteri putih bergeser ke E2 dan menteri hitam ke E3 menawarkan pertukaran. Tawaran ditolak, gajah ke B3 dan beteng hitam ke F2. Kali ini tantangan pun diterima oleh Jordan Van Forest, menteri pukul menteri. Dipukul balik oleh pion hitam. Selanjutnya pion E5 lanjut Van Forest. Posisi beteng hitam ini cukup kuat kawan di posisi ini. Posisi ini adalah posisi impian semua beteng. Permainan berlanjut, pion G6 lanjut Mamedyarov tidak melanjutkan pukul pion yang ada di B2. Pion E6 balas Jordan Van Forest. Pion A5. Raja putih bergeser ke G1. Raja hitam naik ke G7. Kuda putih ke E4 mengancam beteng. Beteng naik ke F4 mengancam kuda. Kuda lompat ke D6 menggarpu beteng serta pion B5. Beteng ke C5 melindungi pionnya. Dan juga mempersiapkan serangan berikutnya kawan, bergeser ke peta G5 untuk skak. Dan jika dalam posisi seperti ini putih tidak berhati-hati, maka 7 langkah lagi akan kena skak mat. Dan mungkin nanti juga akan diikuti dengan langkah pion ke peta E2 disusul dengan langkah beteng ke peta F1 setelah sebelumnya tadi beteng digeser ke peta G5 terlebih dahulu. Dan di sini ancaman ini diantisipasi dengan memainkan pion H4 mengorbankan pionnya. Di sini Mamedyarov tidak terburu-buru pukul pion H4, dia melangkah atau menggeser betengnya ke E5 melindungi pionnya. Kuda putih lompat ke F7 mengancam beteng. Beteng ke G4 skak, raja ke H2, dan beteng ke E4 menghindari ancaman dari kuda putih. Sekarang beteng putih naik ke D7 mempersiapkan discover check. Diantisipasi atau terlebih dahulu Mamedyarov pukul pion H4 skak, raja ke G3, beteng bergeser ke G4 kembali skak, raja ke F3, dan raja menghindar ke F6 menghindari discover check dari putih. Kuda putih lompat ke D6 mengancam beteng. Pion E2 lanjut Mamedyarov mengorbankan betengnya agar pionnya segera promosi. Di sini beteng putih ke F7 skak. Raja ke G5. Kuda pukul beteng skak dipukul balik oleh beteng hitam. Raja pukul beteng, pion hitam promosi menteri skak. Raja ke D4. Menteri ke B4 skak, raja ke E5, dan pion A4 lanjut Mamedyarov mengancam gajah, gajah ke D5. Permainan berlanjut, menteri pukul pion B2 skak, raja ke D6, menteri ke H2 skak, raja ke C6, pion maju ke B4, dan putih melanjutkan menggeser beteng ke lajur A. Di sini menteri hitam ke B8. Jika putih di langkah berikutnya pukul pion yang ada di A4 ini, selanjutnya dia akan kehilangan betengnya nanti kawan. Jadi di sini putih melanjutkan dengan beteng bergeser ke B7 mengancam menteri. Menteri bergerak ke A8 dan pion E7 lanjut Jordan Van Forest juga menginginkan pionnya agar bisa promosi. Mamedyarov melanjutkan dengan langkah pion B3. Jika pion pukul pion, selanjutnya pion yang ada di lajur A bisa melenggang untuk segera promosi. Van Forest tidak meladeni langkah atau pertukaran pion di lajur B ini. Dia melangkahkan raja ke D7 untuk membackup pionnya agar bisa promosi. Mamedyarov melanjutkan pion B pukul pion A2. Beteng putih bergerak ke B5, membuka discover attack bagi menteri hitam. Dan di sini menteri ke A7 skak ditutup oleh gajah open skak dari beteng putih dan raja hitam bergerak ke H6. Sekarang pion putih promosi menteri, pion hitam pun promosi menteri. Mamedyarov mempunyai 2 menteri kawan. Sebuah permainan yang sudah terlihat sangat tidak seimbang kawan.
tapi Van Foreest tetap melanjutkan permainan dengan menterinya ke E6. Menteri hitam ke G7 skak, raja ke C6, menteri ke C3 kembali skak, raja ke D7, menteri A ke D4 skak, ditutup oleh gajah, menteri ke G7 skak, raja ke E8, dan menteri C ke E5 menawarkan pertukaran menteri, dan pertukaran menteri sudah tidak bisa dihindari lagi kawan. Dan di sini di langkah ke-63 Jordan Van Foreest menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan mungkin akan seperti ini kawan, dan sudah pasti dengan variasi atau komposisi seperti ini putih sudah tidak bisa mengimbangi permainan hitam lagi, dan dapat dipastikan hitam akan tetap menang. Itulah kawan permainan Shakhyar Mamedyarov saat pegang hitam mengalahkan Jordan Van Foreest di babak ke-9 dalam permainan rapid tadi malam. Dan sekali lagi kawan, inilah posisi klasemen sementara sampai babak ke-9 atau sampai sesi rapid ini berakhir. Ian Nepo masih memuncaki klasemen sementara dengan perolehan 11 poin. Disusul Maxim, Anichkiri, Kasparov atau Sarik, Jan Christoph Duda, Shakhyar Mamedyarov, dan seterusnya. Dan Ian Nepomniachtchi ini sangat berpeluang untuk menjuarai turnamen ini. Seperti yang saya sebut tadi di seri-seri sebelumnya atau di turnamen-turnamen Rapid and Blitz, jika pemain berhasil menempati posisi puncak dalam permainan Rapid, dia sangat berpeluang besar untuk memenangkan kejuaraan. Itulah kawan satu ulasan video untuk pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.